Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawiyah dengan NIM 200512040022, Teknik Informatika 2020B, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit menginformasikan tentang routing dinamik. Nah, apa itu routing dinamik? Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan peraturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam suatu jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP. Nah, ada juga beberapa macam tentang routing dinamik, yaitu yang pertama, RIP atau Routing Information Protocol adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN dan jaringan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Yang kedua, Border Gateway Protocol, biasa disingkat dengan BGP, yaitu inti dari protokol routing internet. Protokol ini yang menjadi backbone dari jaringan internet dunia. BGP adalah protokol routing inti dari internet yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing antar jaringan. Kemudian yang ketiga, yaitu Internal Gateway Routing Protocol, yaitu sebuah vektor jarak routing yang interior protokol atau IGP yang dikenal oleh Cisco. Hal ini digunakan oleh router untuk bertukar routing yang data dalam suatu sistem otonom. Yang keempat, yaitu Exchanged Internal Gateway Routing Protocol adalah lanjutan jarak vektor routing protokol yang digunakan pada jaringan komputer untuk mengotomatisasi routing yang keputusan dan konfigurasi. Kemudian yang terakhir, yaitu Open Shortest Path First, adalah routing protokol untuk internet protokol atau IP jaringan. Ini menggunakan link state routing yang algoritma dan jatuh ke dalam kelompok protokol routing interior yang beroperasi dalam suatu sistem otonom. Routing dinamis ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu hanya mengenal alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Kemudian cocok digunakan untuk jaringan berskala besar atau berskala luas. Kemudian jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Yang terakhir, tidak perlu mengetahui semua network yang ada. Nah, ada juga kekurangannya. Yang pertama, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui tabel routing setiap saat ketika ada perubahan. Yang kedua, beban CPU router akan naik seiring dengan tabel routing yang banyak. Yang ketiga, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Yang keempat, keamanan jaringan berkurang dibandingkan routing statik. Yang kelima, membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Aja kita praktikkan menggunakan routing dinamik dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan mempraktikkan routing dinamik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana ini terdiri dari 3 router. Router 1, router 2, dan router 3. Kemudian PC 1, PC 2,
dan PC3 dan 2 buah server. Kemudian ini hapus saja supaya urut namanya. Nah, di sini kita hubungkan menggunakan kabel otomatis dari router 1 ke PC1, router 1 ke PC2, dan router 2 ke PC3, dari router 3 ke server 1, dan dari router 1 ke router 2 menggunakan kabel serial, router 2 ke router 3, dan router 1 ke router 3. Nah, di sini terlihat bahwa router 1 terhubung ke PC1, PC2, router 2, dan router 3. Kemudian di router 2 terhubung ke PC3, router 1 dan router 3. Kemudian di router 3 sendiri terhubung ke server 1, server 2, router 1 dan router 2. Kemudian kita setting IP dari PC1 yaitu 192.168.1.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian kita setting IP dari PC2 yaitu 192.168.1.65 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192 dengan default gateway yaitu 192.168.1.126. Kemudian kita setting IP dari PC3 yaitu 192.168.1.253 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.128 dengan default gateway 192.168.1.254. Nah, kemudian kita setting IP dari server 1 yaitu 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 33.33.33.3. Kemudian kita setting IP server 2 yaitu 43
titik maaf, kita ulangi. IP-nya menggunakan 43.43.43.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 43.43.43.3. Oke, selesai. Sekarang kita setting router yang pertama, yaitu dari serial 1 yang terhubung ke router 2 menggunakan IP 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan jangan lupa di-on-kan ya. Kemudian serial 3 di mana ini terhubung ke server router 3 menggunakan IP 13.13.1 dengan subnet mask 255.255.0 dan jangan lupa di-on-kan. Kemudian fast internet 1 di mana ini terhubung ke PC 1 menggunakan IP 192.168.1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan jangan lupa di-on-kan. Kemudian fast internet 2 yang terhubung ke PC 2 menggunakan IP 192.168.1.126 dengan subnet mask sama yaitu yang belakang 192 dan jangan lupa di-on-kan. Kemudian kita setting IP dari router 2 yang pertama yaitu serial 1 yang terhubung ke router 1 menggunakan IP 12.12.12.2 menggunakan subnet mask yaitu 255.255.0 dan jangan lupa di-on-kan. Kemudian serial 2 terhubung ke router 3 yaitu dengan IP 23.23.23.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan jangan lupa di-on-kan. Kemudian kita setting fast internet 1 yang terhubung ke PC 3 yaitu menggunakan IP 192.1.254
Kemudian dengan subnet mask 255.255.255.128. Dan jangan lupa on kan. Nah, setelah itu kita setting IP dari router 3, yaitu serial 1 yang terhubung ke router 2, yaitu 1323 maksud saya, titik 23.23.3, kemudian dengan subnet mask 255.255.255.0. Jangan lupa kita on kan. Kemudian serial 3 menggunakan IP 13.13.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa di on kan. Kemudian kita setting bus internet 1 yang terhubung ke server 1 menggunakan IP 33.33.3 dengan subnet mask 255 sama 255 kemudian titik 0 di on kan. Kemudian bus internet 1 yang terhubung ke server 2 menggunakan IP 43.43.43.3 dengan IP yang sama. Dan jangan lupa di on kan. Oke, setelah selesai begini, kemudian karena ini routing dinamik, dimana routing ini bisa mencari router secara otomatis, sehingga yang kita harus isi bukan yang statik tapi yang RIP, dengan kita memasukkan angkanya atau IP-nya, yaitu 12.12.12.0. Kemudian jangan lupa di add. Nah, di sini nanti hasilnya begini, 12.0.0 dan titik 0 ya. Kemudian yang kedua masukkan 13.13.13.0. Kemudian 192.168.1.0. Oke, setelah selesai kita setting yang router 2 RIP, kemudian kita masukkan 12.12.12.0. Kemudian kita ganti 23.23.23.0. Kemudian kita add. Dan yang terakhir yaitu 192.168.1.0.
192.168.1.0. Oke, sekarang yang server router 2, ya router 3, kita masukkan dengan 13.13.1.0, kemudian kita add, kemudian kita masukkan lagi dengan 23.23.23.0, kemudian kita add dan masukkan lagi 33.33.33.0 dan kita add lagi, dan yang terakhir yaitu 43.43.43.0. Nah, setelah itu langkah yang selanjutnya yaitu di CLI ini kita tulis no auto sunmari, dan version 2. Invalid input, karena ini tulisannya salah, kita ulangi lagi dengan auto summary version 2. Oke, selesai. Dan jangan lupa di setting ini di save ya. Kemudian yang router 2 sama seperti tadi, kita tulis no auto sunmari, enter, kemudian version 2. Oke, kita save. Kemudian yang router 3 di CLI, kemudian kita tulis no auto sunmari. Enter, kemudian version 2. Enter. Oke, selesai. Kemudian kita save. Nah, setelah itu di sini kita tekan dan configuration not in the search out configuration will be lost, restart the network. Ya. Meskipun kita restart, namun IP ini sudah
tidak akan hilang walaupun kita reset. Kita tunggu sampai ininya warna hijau, berarti sudah bisa dijalankan. Nah, sekarang kita coba untuk tracer dari PC1 server 1 menggunakan command prompt. Kita tulis tracer dengan IP server 3 yaitu 33 titik 33 titik 33 titik 1, kemudian kita enter. Nah, sambil menunggu, kita coba mengirim sebuah pesan dari PC1 ke server 1. Nah, pesan ini pertama dikirim ke router 1, kemudian melewati router 3, dan sampai tujuan ke server 1. Kemudian dikembalikan lagi ke router 3, ke router 2, dan PC1. Oke. Nah, kita buka ya tadi command prompt. Nah, di sini terlihat bahwa ketika kita mengirim pesan itu melewati router 1, kemudian router 3, dan kemudian server 3 sesuai jalannya tadi ya. Kemudian kita coba untuk menghilangkan salah satu kabel atau memutus kabel. Kita putus yang menghubungkan router 1 dan router 3. Nah, kemudian kita reset lagi menggunakan command prompt. Kemudian 33 titik 33 titik 33 titik 1. Enter. Nah, sambil menunggu, kita coba untuk mengirim pesan lagi dari router 1 ke server 1, di mana router sama seperti tadi dikirim ke router 1, kemudian dikirim ke router 2, ke router 3, dan router 1. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwa ketika salah satu kabel diputus, ketika menggunakan routing dinamis, ini pesan ketika ada yang kabel yang putus, maka akan mencari jalan secara otomatis. Kembali ke server 3, router 3 dan router 2, kemudian ke router 1, dan kembali ke PC1. Nah, kita buka yang tadi, sama pesan ketika mengirim pesan, maka itu melewati router 1, router 2, router 3, dan kemudian server 1. Nah, demikian praktikum dari routing dinamik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.